Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang budaya positif yang bisa kita terapkan di dalam proses, ya bisa di kelas, bisa penanganan siswa ketika di luar kelas, pokoknya di lingkungan atau bisa juga di rumah gitu. Misalnya dengan anaknya atau dengan siapapun. Ini ada tentang 5 posisi kontrol kita yang bisa kita lakukan sebagai guru atau sebagai orang tua di dalam rumah kita. Coba lihat videonya. Nah, ini akan diberikan contoh, ini kasus Naren yang terlambat 20 menit datang sekolah. Ini posisi hukuman. Biasanya yang sering kita lakukan di sekolah ini biasanya yang ini. Ya, kita posisi kita sebagai guru pada umumnya. Jadi tidak diberikan kesempatan ya, jadi penghukuman. Jadi sering kita memberikan hukuman itu tanpa memberikan alasannya kenapa sih harus keliling basket. Jadi harusnya kan kita kenapa harus keliling basket, karena apa harus dikasih tahu anak-anak. Nanti tambah lagi jadi 5 kali. Kita memberikan kesempatan kepada anak untuk menjelaskan alasan dia terlambat. Biasanya penghukum ini menghardik, menunjuk, berkacak pinggang, membentak, menghubungkan verbal, fisik. Jadi ada dampaknya kalau kita jadi penghukum, jadi pendendam. Tidak menyukai guru atau mata pelajarannya diampu. Posisi kedua itu membuat merasa bersalah. Merasa bersalah. Yang bersalah karena Iya, ini buat kayak dia merasa bersalah, membentak, biasa kita kan.
dia merasa bersalah akhirnya anaknya. Nah, buat menjelaskan. Jadi anak tidak ada kepercayaan diri. Dan di rumah juga begitu, bisa jadi ya, jadi bisa kayak misal kalau di rumah nih anak jadi rendah diri, itu yang sering kalau kita buat anak merasa bersalah kayak di rumah atau di sekolah. Jadi kayak tidak ada keberanian untuk maju, kayak disuruh dia tidak ada keberanian untuk maju, minder. Dengan posisi itu, dua posisi tadi penghukum dengan merasa bersalah itu kurang tepat jika kita lakukan di sekolah. Kalau penghukum tadi bisa ada pendendam, anak-anak tidak senangi gurunya. Penyebabnya apa? Ketika anak meminta penjelasan, gurunya langsung, kamu harus lakukan ini, kamu minta Pak, ada kasih penjelasan. Jadi ada posisi ketiga itu posisi teman. Jadi sebagai posisinya sebagai teman. Kalau teman ini sebenarnya bagus sih, tapi belum ada dorongannya, itu masih dorongan dari luar untuk melakukan sesuatu. Misalkan biasa misal kayak kita dengan yang pembinaan kan biasa banyak guru-guru itu yang patuh sama pembinanya kan, tapi sama guru lain itu kadang enggak gitu. Jadi masih hanya ada satu orang saja yang dia mau melakukan sesuatu, tetapi tidak untuk semuanya karena penyebabnya itu dari luar gitu, ekstern. Apa penyebabnya itu dia melakukan sesuatu itu karena dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Jadi kurang bagus sih sebenarnya posisi sebagai teman. Bisa posisi keempat, posisi memantau atau monitor.
Ini posisi terakhir yang kita disarankan untuk kita lakukan itu sebagai posisi manajer. Disarankan untuk kita dulu. Ya, di posisi manajer. Kontrol kan belum bisa. Kontrol itu tidak baik karena dia posisinya itu memang sebenarnya sih sesuai aturan yang ada di sekolah. Tapi kalau posisi manajer itu itu mati ya. Jadi ini posisi terakhir itu adalah posisi kontrol. Nah di posisi kontrol itu posisinya guru manajer, posisi manajer itu nih guru itu tidak menyalahkan anak itu. Jadi menanyakan, misalnya kayak dia terlambat. Jadi kita giring apa sih harus, karena setiap apa yang dilakukan oleh seseorang atau manusia itu pasti punya alasan kenapa datang terlambat. Jadi ketika kita menanyakan dia kenapa harus ditanyakan kenapa terlambat dengan cara yang lebih halus. Kenapa terlambat? Jadi misalnya apa alasannya dia terlambat. Setelah dia menjelaskan alasannya, ya kita tahu dia kenapa bisa terlambat. Akhirnya kalau udah tahu, kita bisa mencari solusinya agar kedepannya tidak terlambat gitu. Kalau tadi posisi kontrol itu memang ya kita menegakkan aturan, cuma perbaikan kedepannya agar tidak terlambat itu tidak ada gitu. Sehingga kan misalnya mungkin ada yang pernah cerita kalau di sekolah kita kemarin saya Ibu Eti kan pernah cerita ada anak yang terlambat sebagai wali kelas itu gara-gara dia paginya pergi kasih pakan ayam gitu. Nah itu kan sebenarnya kan sesuatu yang memang anak itu harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan kan itu salah satu cara menghasilkan mencari uang kan. Akhirnya harus kita tahu. Kalau kita tidak tanyakan pasti kita tidak tahu, langsung kasih hukuman aja atau aturan begini gitu. Akhir kita tidak mendapatkan solusi yang kontinu. Anak ini akan terlambat juga, besoknya dikasih hukuman, terlambat juga kasih hukuman lagi. Tapi kalau kita sudah tahu, akhirnya kita cari bersama-sama bagaimana solusinya agar anak ini bisa tidak terlambat lagi atau masalah-masalah lainnya. Jadi kita harapannya sebagai guru itu kita tidak langsung menjudge terlambat itu dia suatu kesalahan, tapi kita harus yang kita harus cari tahu dulu dia melakukan itu kenapa sih, ya tidak terlambat lagi gitu. Daripada misalnya memang si aturan sekolah itu kan kalau terlambat akan kita misalnya kayak biasa di depan misalnya kita kasih hukuman apa gitu, tapi tidak pernah ditanya kenapanya gitu. Ya walaupun misalnya dia terlambat tidak bisa kita benarkan, tapi kita cari tahu dulu solusinya walaupun tetap dikasih hukuman misalnya sapu itu kan sebagai konsekuensi. Tapi kan kita maunya terlambat ini tidak terjadi terus-menerus. Maka harus dicarilah akar masalahnya kenapa dia terlambat. Kalau misalnya telat bangun maka kita perlu bagaimana menyarankan dia untuk malamnya harus tidur cepat. Kalau misalnya ada kayak tadi pekerjaan maka harus bagaimana kalau kita masuk jam 7 maka dia harusnya kita mengajarkan bagaimana memanajemen waktu pada anak. Itu 5 posisi dan yang paling disarankan itu adalah posisi manajer. Ya, terakhir. Nah ada namanya itu untuk kita menyelesaikan masalah itu ada segitiga restitusi namanya. Segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama itu kita mengidentifikasi diri, ya, identifikasi diri atau kepercayaan diri. Terus yang kedua itu kita memvalidasi kesalahan. Yang terakhir itu menanya keyakinan. Misalnya contoh kembali yang terlambat, misalnya anak yang IPF itu kita tanya kenapa terlambat, itu kita identifikasi kepercayaan diri. Kenapa kamu terlambat? Oh iya saya pergi karena paginya misalnya anak itu jawaban ada pekerjaan pak, jadi atau ibu saya mengerjakan ini. Maka kita guru harus membuat itu adalah sesuatu yang memang ya yang harus kita lakukan kan. Oh iya benar, setiap ada pekerjaan yang memang harus kita selesaikan. Jadi kita bilang, nah boleh kamu lakukan tapi ya memang kalau ada pekerjaan ya harus kita selesaikan. Jadi biar dia percaya diri bahwa yang dilakukan itu memang benar gitu. Cuma posisinya mungkin timingnya tidak berbeda, maka kita buat dia kepercayaan dirinya. Setelah itu barulah kita tanya, oh kenapa misalnya, emangnya kamu ke kandang jam berapa? Misalnya kan dikasih pakan, jam berapa? Misalnya, oh saya ke kandang misalnya jam 6.30 gitu.
Oh, terus berapa lama kasih makan pakan? Oh 30 menit. Oh berarti selesainya itu sampai jam 7 ya. Bagaimana Ya, kalau oh dengan ya, bagaimana akhirnya kita tahu oh, berapa lama dia kasih pakan ayam. Jadi kita harus tahu berapa lama pakannya, kapan dia ya. pergi ke sana gitu. Ya, harus identifikasi semua. Nah, barulah kita memvalidasi kesalahan. Kita menggiring bagaimana, bukan merasa bersalah. Kalau tadi kan membuat orang merasa bersalah. Kebanyakan kita kan membuat merasa bersalah, tetapi kita harusnya itu bagaimana membuat mereka yang mengakui kesalahan. Memang betul-betul saya salah, bukan merasa saya salah padahal dirinya tidak merasa salah. Ya. Akhirnya misalnya kayak tadi yang kasus ini, yang bagaimana kalau kamu dan pergi ke sekolah pergi makan 30 menit, setelah 30 menit berarti selesainya jam 7 gitu. Nah kalau seperti itu bahkan kamu datang ke sekolah bagaimana? Oh udah pasti saya terlambat gitu kan. Jadi dia yang mengakui dirinya terlambat, bukan kita yang mengatakan kamu terlambat. Tapi kalau dia pergi ke kandang 6.30 kasih pakan 30 menit, belum dia mandi, belum ganti baju, udah pasti bagaimana kamu sampai ke sekolahnya jam berapa? Akan kamu sampai ke sekolah kalau jam 7 dari rumah, nyampainya itu adalah jam 7 lebih. Udah pasti kalau 7 lebih bagaimana? Oh ternyata saya terlambat Pak. Nah itu udah kita memvalidasi kesalahannya dia. Jadi dia mengakui dengan sendirinya kesalahannya. Nah dan yang terakhir itu adalah menanya keyakinan. Nah kalau kamu terlambat, apa sih dampaknya? Apa sih yang akan kamu dapatkan? Apa sih yang akan kamu nggak dapatkan? Pasti dia ya, apalagi kita anak-anak kita SMA, itu udah pasti kalau dalam kita menggiring seperti itu ya pasti akan mengakui kalau ya pasti rugi gitu, pasti rugi. Nah setelah kalau merasa rugi, mereka rasa rugi, barulah kita tadi ya kayak yang posisi manajer itu maka kita mencari solusi. Kalau dia sudah meyakini, makanya tadi menanya keyakinan. Kalau dia datang terlambat itu apa yang didapatkan, apa kerugian yang didapatkan. Kalau dia dari dirinya sendiri yakin merasa rugi, maka kita barulah mencari solusi. Karena jangan dulu kita memberikan solusi kalau dia tidak yakin kalau datang ke sekolah tepat waktu itu adalah sesuatu yang ada manfaatnya buat dirinya sendiri. Jadi motivasinya kita usahakan adalah motivasi intrinsik yang keluar dari dalam dirinya, sehingga barulah kita menawarkan solusi secara bersama-sama, misalnya mengatur kapan bangun, kapan ini, atau mungkin yang misalnya dia bilang setelah bekerja dia malamnya main game. Saya kayak pernah saya coba itu kan, kenapa terlambat gitu, karena bangun lama. Kenapa bangun lama? Malamnya saya main game Pak. Kenapa main game? Ya karena kan pingin hiburan, sudah belajar seharian sampai 2:30 pingin hiburan gitu. Itu nggak bisa kita salahkan, oh nggak boleh kamu menghibur diri, karena memang suatu untuk menghibur diri itu adalah kebutuhan gitu. Tetapi kita mengarahkan oh kamu untuk menghibur diri adalah suatu hal yang wajar. Tetapi mari kamu menghibur diri sampai jam berapa gitu. Kalau misalnya dia menghibur diri main game itu sampai jam 12, ya kita sarankan buat itu segitiga restitusi ya, untuk mengatasi anak-anak yang ada di gimana ada ini catatan. Jadi ya selama ini kan kita harus dengan adanya sharing begini kan kita bisa merubah kebiasaan-kebiasaan kita selama ini tentang bagaimana pendekatan kita terhadap anak-anak. Yang pertama nggak boleh judgmental, kemudian yang kedua tidak boleh seperti teman baik tapi kan ada efek negatifnya. Tidak jadinya tidak terus dari dalam ya kita ya. Kemudian yang ketiga tadi apa? Manajer Ya kayak yang tidak boleh menghukum. Ada penghukum, terus ada sebagai posisinya membuat rasa bersalah. Rasa bersalah nggak boleh lagi ya. Walaupun itu kita yakin kita pernah melakukan itu. Kan kita berpikirnya sebelum di-sharing seperti ini kan kita berpikir kalau kita nih walaupun menurut kita itu ini lembut loh, tidak judgmental, tapi dia itu tanpa kita sadari kita memberi rasa bersalah kepada anak. Akhirnya tidak percaya diri. Ya, makanya hal positif
yang positif yang kita ambil dari saya seperti ini ya kan, tidak lagi menggunakan melakukan kebiasaan yang sering kita lakukan sebelumnya. sebelumnya. Aja Bapak Ibu-ibu ya, sharing berbaginya, semoga kita bisa terapkan selama kita mengajar, semoga lebih baik lagi. Ya mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.